pendengar, selamat datang di podcast kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lydia Aprilia. Saya Ridho Maulana. Saya Nurjaman Juliansyah. Podcast ruang diskusi kritis untuk membaca realita sosial secara lebih dalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kasus yang sempat menggemparkan publik, yaitu pembunuhan satu keluarga di Indramayu, yang dikenal sebagai keluarga Sahroni. Namun, berbeda dari pembahasan media pada umumnya, kita akan melihat kasus ini dari sudut pandang viktimologi, ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Sebelumnya, masuk pada titik lebih jauh, saya ingin mengantar diskusi ini dengan pemahaman viktimologi. Viktimologi tidak hanya berbicara tentang penderitaan korban, tetapi juga posisi korban dalam struktur sosial. Pertanyaannya, secara sederhana, bagaimana viktimologi melihat posisi korban dalam sebuah tindak pidana menurut Kak Jam-Jam? Boleh, terima kasih. Sebelumnya cukup menarik juga ya terkait pembahasan salah satu yang memang dari segi namanya itu seperti seseorang yang pernah viral pada masanya, yang pada saat itu memang nama yang menjadi nama yang fenomenal gitu kan di tahun-tahun kemarin, di akhir-akhir tahun kemarin, karena nama yang fenomenal ini yaitu Sahroni kan ya. Jadi bagaimana kasus ini bisa naik pula dengan dorongan berita, dorongan media dan lain sebagainya, yang memang menjadikan salah satu kasus menarik juga bagi saya. Karena di saat saya pertama membaca terkait kasus ini, kirain saya Sahroni yang itu, ternyata beda kan. Sahroninya itu keluarga Sahroni yang tepatnya itu di Indramayu kan ya. Jadi dalam segi viktimologi ini memang bagaimana sebuah ilmu ataupun teori yang memang menjelaskan, yang menitik beratkan kepada korban, yang memang menjelaskan pula bagaimana tentang menganalisis korban, tentang bagaimana mengidentifikasi korban, tentang bagaimana mencari lebih dalam terkait pemecahan permasalahan terhadap korban dalam bentuk penanganan, terus dalam ruang lingkup bantuan hukumnya, dan juga bagaimana penyelesaian baik secara fisik dan mental dan lain sebagainya. Yang memang dengan dikaitkan dengan kasus ini kan bagaimana kita bisa menganalisis lebih dalam terkait bagaimana analisis lebih detail terhadap korban ataupun terhadap keluarga Sahroni ini, yang memang dalam beritanya cukup fenomenal juga kan ya. Gitu mungkin. Oke, kesimpulannya jika kita tarik kasus keluarga Sahroni di Indramayu, secara singkat kasus ini merupakan pembunuhan yang menewaskan anggota keluarga dalam satu rumah. Peristiwa yang mengejutkan publik karena terjadi di lingkungan yang relatif saling mengenal dan berdasarkan penyelidikan. Terdapat relasi personal antara korban dan pelaku. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan kedua. Menurut Karido, permasalahan apa yang paling menonjol jika kita lihat dari perspektif sosial? Oke, jika saya melihat dari sosial ya, saya kembali lagi kepada kronologi kasusnya, mungkin ya sedikit mengulas kembali kronologi kasus pada kasus ini, yaitu pembunuhan ya, bisa dibilang mungkin pembunuhan berantai juga ya, pembunuhan satu keluarga, total 6 orang gitu kalau nggak salah ya. 6 orang sekeluarga, dari mulai ayah sampai anak, sampai dibunuh secara kejam, bisa dibilang sampai diberitakan dikubur hidup-hidup. Bahkan anak si almarhum Sahroninya yang masih bayi, masih umur 8 bulan, saya baca di salah satu website gitu, bahkan sampai ditenggelamkan gitu, sampai dibunuh dengan cara ditenggelamkan di dalam air. Sangat kejam ya. Memang sangat kejam gitu kan, dalam kasus ini. Nah, melihat dari kronologinya juga gitu kan, jika dikoneksikan terhadap pandangan sosial ya, mungkin ini bisa dibilang kalau melihat dari keilmuan viktimologi ya, yang pernah saya pelajari juga gitu,
ada yang namanya innocent victims gitu, yang dimana korban itu tidak ada rasa bersalah sama sekali. Nah, yang dimana posisi korban di sini bisa dikatakan dalam kategori korban sebagai innocent victims, yang dimana ya korban tidak mempunyai kesalahan apapun hingga akhirnya menjadi korban pembunuhan secara kejam seperti itu. Ya mungkin sebelumnya ada problem mungkin dari si pelaku, dan ada juga yang mengatakan bahwa unsur dari permasalahan ini, unsur dari pembunuhan ini adalah anak si korban, yaitu yang namanya siapa ya, Budi kalau nggak salah ya, anak dari si Sahroni itu melakukan suatu tindak, bukan penipuan sih sebenarnya, tapi lebih ke, kalau saya melihat dari kronologi kasusnya, jadi si Budi ini tuh merentalkan mobil pada si pelaku, dan ternyata si mobilnya itu ternyata mogok, dan si pelaku meminta uang kembali kepada si anak si Saron itu, si Budi itu. Nah, tetapi si Budi itu mengatakan bahwa uangnya sudah dipakai buat kebutuhan sembako, buat kebutuhan kebutuhan di rumah lah, dan hingga akhirnya si pelaku tidak menerima dan ingin uangnya kembali, dan hingga akhirnya melakukan suatu tindakan kejahatan pembunuhan seperti itu. Hingga akhirnya pada malam hari, pada pukul 11 malam gitu, si pelaku dengan seorang temannya yang diiming-imingi uang diajak untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan ke rumah si Saroni, dengan posisi semua keluarganya, semua orang yang ada di rumah itu sudah pada tidur gitu. Akhirnya membawa pipa atau apa gitu. Akhirnya yang dibunuh terlebih dahulu yaitu si anak korban, si Budi itu, hingga akhirnya semua anggota keluarganya terbunuh dan dikubur hidup-hidup di depan pohon ya kalau nggak salah. Nah, jika melihat dari perspektif teknologi dan sosial ya balik lagi kepada tadi, mungkin pendapat saya ya, si korban bisa dikategorikan sebagai innocent victim gitu, yang dimana korban tidak mempunyai kesalahan apapun dan tidak mempunyai daya apapun gitu, akhirnya menjadi korban tindak pembunuhan. Dan jika melihat dari perspektif sosial ya mungkin ini dalam kasus ini kita tidak seharusnya kepentingan untuk menjaga sosial lah bisa dibilang ya, bukan hanya kewajiban dari aparat negara saja, yang dimana ya pelaku sosial, yang dimana masyarakat juga itu sangat berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Ya salah satunya ya mungkin dalam kasus pembunuhan ini juga mungkin ada salah satu faktornya ya mungkin kurang awarenya dari pihak masyarakat atas si keluarga Sharon ini. Ya mungkin seperti itu sih. Ada tambahan dari sedikit menambahkan terkait tadi ya, emang salah satu teori itu innocent victim yang memang dengan kronologi kasus Sahroni ini kan memang Sahroni ataupun keluarga Sahroni ini memang tidak sepenuhnya melakukan kesalahan terhadap pelaku ataupun tidak melakukan suatu tindakan yang memang membuat pelaku itu melakukan pembunuhan tersebut. Tapi ada beberapa faktor yang memang di sini itu karena bentuk daripada ketidaksinkronan ataupun ketidaksepemahaman antara ya mungkin mengambil tadi yang anaknya itu memang Budi membuat rental mobil dan menyewakannya kepada pelaku, namun ada beberapa problem di dalamnya kan yang memang terjadi di situ, ada clash sedikit ya mungkin kan di situ. Jadi yang menjadikan pelaku bahasa gaulnya itu baper lah kan. Baper yang membuat
melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan. Nah, jika dikaitkan pula terhadap sosial tadi, memang bisa dibilang korban ini terlalu apa ya, menjadi korban yang memang membuat kepercayaan ataupun memiliki kepercayaan lebih terhadap si pelaku, yang memang menjadikan kondisinya itu karena percaya ya tidak akan mungkin kan gitu secara logikanya berpikiran. Jika sudah percaya, jika sudah kenal, dekat, akrab dan lain sebagainya kan kita itu tidak mungkin untuk berpikiran negatif kepada seseorang. Nah, di situ juga kan dijelaskan pula dalam viktimologi terkait kondisi daripada korban, yang memang korban tersebut menjadi kategori yang memang dalam kondisi lemah ataupun dalam kondisi yang memang memiliki kepercayaan lebih, yang menjadikan pandangan terhadap si pelaku menjadi tidak akan mungkin berpikir tidak akan mungkin membunuh, tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang memang menjadikan ya seperti itu kan, seperti halnya pembunuhan tersebut sampai keluarga kan, sampai anak, istri dan saroninya gitu jadi korban yang memang dalam pembunuhan ini sangat sadis pula gitu kan, keluarga dibunuh kayak mungkin seperti itu. Oke, dari penjelasan antara Karido dan Kak Jam-Jam mungkin sangat menarik ya. Jam-Jam macam apa anak 8 bulan sampai dibunuh secara mengenaskan seperti itu, kayak mereka dia nggak tahu apa-apa gitu ya mengenai masalah yang dilakukan oleh orang tuanya, mungkin orang tuanya kan Iya. orang tuanya memang sungguh kejam ya dunia ini. Mungkin bisa lebih singkat untuk dijelaskan antara kalian berdua. Boleh mungkin dari saya dan sedikit menambahkan terkait Sarah, bagaimana kondisi sosial yang memang terjadikan sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan ini kan gitu. Jadi bagi saya pribadi, jika dikaitkan dengan viktimologi dan juga kondisi sosial pada saat ini yang memang menjadikan siapapun bisa jadi korban, siapapun bisa jadi korban pembunuhan, siapapun bisa menjadi korban penculikan, siapapun bisa menjadi korban penipuan, siapapun bisa menjadi korban penganiayaan, yang memang karena salah satu faktornya itu faktor sosial. Kita bisa lihat kan saat ini yang memang kondisi sosial itu kadang tetangga dengan tetangga itu kan peduli enggak gitu kan, yang memang menjadikan sebuah kecenderungan yang memang terjadikan suatu tindakan-tindakan yang negatif. Jadi kondisi sosial ini memang menjadi pengaruh penting bagi saya pribadi terkait bagaimana menganalisis terkait korban jika dikaitkan dengan viktimologi tadi. Jadi misalnya jika kita ingin menganalisis terkait bagaimana kasus pembunuhan ini kan, orang dibunuh itu kan udah gak bisa ngomong dan juga nggak bisa bergerak ataupun bersaksi terhadap apa yang ia rasakan gitu kan. Jadi bagaimana kan sosial itu menjadi peran penting dalam kita menganalisis viktimologi. Jadi bagaimana terkait kita itu dapat mendapatkan informasi dari kondisi sosialnya, apakah memang dipengaruhi oleh faktor sosial ataukah emang dipengaruhi karena faktor-faktor lainnya yang menjadikan pembunuhan itu terjadi. Dan juga bagaimana faktor sosial ini jika dikaitkan dengan viktimologi ini memang menjadi peran strategis pula, karena berbagai macam identifikasi masalah, berbagai macam analisis dan sebagainya itu memang mudah kita cari, mudah kita dalami dengan bentuk sosialnya itu yang memang terbangun. Jika seperti halnya contoh kayak gini, misal keluarga Saroni ini minim dengan interaksi sosialnya, misal di saat kita ingin mencari tahu informasi terhadap bagaimana kondisi keluarga Saroni, bagaimana hubungan keluarga Saroni dengan masyarakat lainnya, jika memang keluarga Saroni ataupun dengan masyarakat sosialnya pun kan gak terbangun, jadi susah juga gitu kan untuk mengidentifikasi, menganalisis atau mencari lebih dalam informasi-informasi untuk menganalisis terkait korban ataupun terkait dalam kasus ini kan keluarga Saroni. Jadi sosial itu memang menjadi peran penting juga bagi saya pribadi khususnya, karena sosial itu dapat membangun interest terhadap seseorang untuk menjalankan suatu hal, untuk
kecenderungan untuk menjalankan hal baik pula. Tidak akan mungkin kan misal kita memiliki hubungan baik dengan orang jika tadi dikaitkan dengan korban itu memiliki kepercayaan lebih, kan logikanya tidak akan mungkin gitu kan, berpikiran wah dia akan bunuh saya. Ya. Tidak akan mungkin gitu kan secara logikanya juga dengan bentuk logika manusia ataupun perasaan yang ada dalam diri manusia gitu kan. Jadi itu mungkin tambahannya. Ya mungkin ya saya setuju lah dengan ya memang keadaan sosial pengaruh sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sosial di masyarakat, ya seperti yang sudah diterangkan oleh Jam seperti yang tadi dibicarakan ya, bahwasanya ketika misalkan seseorang menjadi korban suatu tindak kejahatan, ya mungkin ada suatu apa ya namanya, ada suatu andil, mungkin suatu andil penting dalam masyarakat sekitar mungkin. Ya contohnya tadi kebanyakan sosial sekarang gitu ya, bisa dibilang ketimpangan sosial, bahwa tetangga sama tetangga atau masyarakat dengan masyarakat gitu, orang personal antar personal saling acuh tidak acuh, bisa dikatakan gitu. Saling peduli ya peduli atau enggak gitu. Jadi ya tidak saling gimana ya, tidak saling merangkul satu sama lain, tidak saling menjaga satu sama lain, mungkin hingga akhirnya pada outputnya gitu, pada dampaknya, implikasinya ya terjadi kejahatan yang terjadi di suatu masyarakat. Ya bisa diulas lagi pada yang tadi kan, dalam kasus ini bisa dibayangkan dalam tipologi korban gitu kan, dalam ilmu tipologi korban ya, si korban ini kan berada dalam tipologi korban innocent victim gitu kan, dimana korban tidak mempunyai salah apapun, tidak punya daya apapun, tidak mempunyai ya mungkin ada problematik, ada dinamika yang terjadi cuma perihal mungkin bukan lebih ke salah paham ya, lebih ke kayak semacam apa namanya ya, si pelaku tidak menerima gitu bahwa uang 750.000 untuk sewa mobilnya, ternyata mobilnya tidak sesuai dengan harapan si pelaku gitu, dan si pelaku minta uang kembali dan si korban tidak bisa mengembalikan uangnya karena sudah dipakai untuk kebutuhan keluarganya gitu. Ya mungkin solusi yang bisa dipelajari atau didapat dalam kasus ini, dalam mungkin dari perspektif pelaku ya mungkin ya, atau pelaku dan korban ya, seharusnya ya korban dan pelaku seharusnya lebih gimana ya, saling mendiskusikan lah, seharusnya mendiskusikan antar satu sama lain, antar satu pihak, mendiskusikan perihal baiknya bagaimana gitu, bukan dan tidak seharusnya pelaku melakukan tindak kejahatan yang dilakukan pelaku itu dengan cara pembunuhan. Ya mungkin ada pertanyaan lah dari saya pribadi pada rekan-rekan ya, perihal tentang kasus ini ya, perihal tentang kasus pembunuhan Sahroni dalam perspektif victimologi ya yang sudah dipelajari. Nah, apa sih gitu dampak yang paling berpengaruh, mungkin terlebih khususnya kepada mahasiswa ya, ketika kita melihat suatu kasus ya, contohnya kasus seperti ini, bagaimana sih pandangan kita, perspektif kita atau analisis kita atau cara kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa dengan keilmuan secara victimologi gitu. Oke, mungkin akan dijawab oleh Kak Jam. Boleh. Terkait bagaimana peran mahasiswa, memang menjadi, bagi saya pribadi menilai bahwa mahasiswa ini menjadi peran strategis untuk berbagai macam permasalahan yang ada, baik dari segi tatanan bawah gitu kan, sosial, sampai kepada tatanan konstitusional, yang memang menjadikan bagaimana mahasiswa ini harusnya memiliki
nalar kritis dan nalar intelektual untuk bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang berada di khususnya di masyarakat gitu kan, sebagai dengan apa ya peran dan fungsinya katanya kan, agent of change, social of control, guardian of value, iron stock dan lain sebagainya, yang memang menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya pada permasalahan yang memang menjadi dampak yang bagi saya pribadi permasalahan ini menjadi apa ya berdampak besar pula, karena bentuk informasi yang menyebar luas terkait pembunuhan menjadikan bagaimana apa ya inputan-inputan kepada orang-orang yang mendengar berita ini. Kan ada juga ya yang memiliki perspektif bahwa jika misalnya dirinya itu psikopat, wah cocok juga gitu, pembunuhan gitu kan. Berbeda halnya dengan memang orang-orang yang melek untuk apa ya suatu perubahan, orang-orang yang melek untuk membuat suatu keberdampakan yang memang bersifat positif. Jadi bagi saya pribadi mahasiswa ini harusnya senantiasa menjadi apa ya pembaharu ataupun perubah kondisi sosial yang memang semerawut seperti ini kan. Jadi dengan bentuk apa ya keilmuan yang emang dibubuhi di kelas formal dan juga kelas non formal seperti diskusi dan lain sebagainya, dengan pisau analisis kan memang yang telah dipelajari dengan bentuk teori-teori, dengan bentuk informasi-informasi di kelas formal ataupun non formal kan. Jadi bagaimana mahasiswa ini menjadi apa ya sebenar-benarnya social of control gitu kan, kalau misalnya ngambil di peran dan fungsi mahasiswa, dan juga menjalankan yang ada di Tridharma perguruan tinggi, salah satunya itu kan di akhirnya itu nomor 3 pengabdian, yang memang bagaimana mahasiswa itu dapat mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk memecahkan berbagai macam permasalahan, khususnya di permasalahan pembunuhan. Kan marak juga ya saat ini pembunuhan-pembunuhan, mulai dari anak kecil kan sekarang udah membunuh, terus pelaku dan korban yaitu anak, pelaku dan korbannya itu remaja, dengan contohnya itu tawuran dan lain sebagainya lah. Dan juga bagaimana pembunuhan ya memang sadis seperti ini kan gitu, sekeluarga sampai terbunuh. Nah ini menarik. Ternyata fun fact-nya, menurut data yang saya baca, kasus pembunuhan ini terjadi khususnya di menurut Polda Jabar ya. Menurut Polda Jabar sudah terjadi di data tahun 2025 ya, sudah terjadi 140 lebih lah, 140 lebih kasus pembunuhan menurut Polda Jabar, dan yang paling banyak itu ternyata di Bandung, di Polres Bandung. Menurut keterangan dari Polres Bandung, ada berapa ya, paling banyak yang dari Polres Bandung ternyata. Sangat ironi kan ya gitu kan, melihat kondisi khususnya di daerah sekitar kita mungkin lah, khususnya tadi kan Polda Jabar yang memang menjadi apa ya provinsi kita juga kan, Jawa Barat, yang menjadi apa ya angka yang memang cukup besar juga terkait bagaimana kasus pembunuhan ini marak dan juga tidak pernah terselesaikan gitu kan, tidak pernah terputus-putus, tidak pernah membuahkan solusi untuk bagaimana menghentikan pembunuhan ini, yang memang bagi saya pribadi, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa, seharusnya ya mempunyai solusi yang memang bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang memang membuat dampak yang sangat signifikan gitu kan. Pembunuhan ini memang membuat yang pertama HAM-nya memang sudah apa ya membunuh seseorang kan sama halnya dengan kita mencabut hak hidup seseorang kan, yang memang menjadi hak fundamental bagi setiap manusia. Dan juga bagaimana pemutusan apa ya nalar sehat gitu kan kepada seorang pelaku, yang memang seharusnya seseorang itu seharusnya tidak melakukan pembunuhan gitu kan, karena salah beberapa faktor yang memang menterjadikan hal tersebut, yang bagaimana bagi mahasiswa pribadi khususnya dengan ruang lingkup hukum, psikologi dan juga ruang lingkup sosial, yang seharusnya bagi saya pribadi membuat suatu apa ya solusi konkret lah gitu kan, kalau bahasa mahasiswa, solusi konkret untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut, karena bagi saya pribadi dampaknya sangat luar biasa gitu pembunuhan ini tadi memang. Bicara tentang peran mahasiswa ya, yang
seperti agent of change, social of control dan lain sebagainya. Ya memang dan seharusnya gitu mahasiswa itu menjadi suatu agen perubahan dalam kehidupan masyarakat, yang dimana ketika misalkan ada suatu konflik, suatu dinamika dalam masyarakat, dalam suatu negara, dalam ruang lingkup yang lebih besar, ya memang seharusnya peran mahasiswa itu ikut andil di dalam menjadi agen perubahan, menjadi sosial, kontrol sosial gitu, yang dimana membuka nalar-nalar kritis mahasiswa untuk mengidentifikasi masalah hingga akhirnya ya menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Nah mungkin ada pertanyaan lagi, jika tadi mengulas tentang peran daripada mahasiswa dan dikorelasikan dengan kasus pembunuhan Sahroni ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika misalkan banyak suatu masalah, suatu kasus yang terjadi di suatu negara, ya salah satu contohnya seperti ini, kasus Sahroni ini, ya apakah siapa yang patut disalahkan? Apakah suatu sistem dari negara ini yang mungkin bisa dikatakan kurang tegas lah mungkin dalam dalam menyelesaikan suatu permasalahannya, ya, atau memang dari personal setiap individu masyarakatnya gitu. Jadi mungkin saya juga pernah menganalisis terkait bagaimana peran-peran yang memang terjadi dengan bentuk permasalahan-permasalahan yang ada usul dalam permasalahan ini, permasalahan pembunuhan. Jadi bagi saya pribadi tidak ada yang menjadi pelaku, tidak ada yang menjadi korban. Semua itu menjadi pelaku dan semua itu menjadi korban. Saya pernah menganalisis, ternyata tidak bisa kita menitik beratkan kepada si pelaku saja, tidak juga kita bisa menitik beratkan kepada korban saja, dengan dikaitkan dengan bentuk aturan, dikaitkan dengan bentuk fakta sosial, dikaitkan dengan kasus-kasus yang memang terjadi, khususnya pada kasus Sahroni ini. Jadi bagi saya pribadi semua itu bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korban. Kenapa bisa menjadikan pelaku? Secara faktanya memang pelaku itu kan seseorang yang melakukan suatu tindakan perbuatan yang mengakibatkan hukum gitu kan ya. Jadi secara faktanya memang pelaku itu yang seseorang yang membuat pembunuhan tersebut. Nah, kalau di kasus Sahroni kan ada 2 orang yang melakukan pembunuhannya ya kan, 2 orang. Jika dikaitkan kenapa bisa jadi korban, bagi saya pribadi kenapa bisa jadi korban, karena salah satunya itu karena faktor informasi yang ia dapat, mungkin saja informasi-informasi negatif yang melahirkan bagaimana dia bisa melakukan suatu tindakan yang negatif juga. Kenapa juga dia bisa menjadi korban? Mungkin saja jika diidentifikasi lebih dalam, dia bisa menjadi korban karena korban aturan juga, korban yang memang aturan sosial, korban aturan yang memang sudah tertera, ataupun korban-korban dari ruang lingkup lainnya. Jika dikaitkan korban secara faktanya kepada keluarga Sahroni, yang pertama dia memang secara fakta korban karena dia menjadi target daripada pembunuhan, dan juga secara faktanya kan berhasil terbunuh sekeluarga. Jika dikaitkan kepada pelakunya, kenapa dia sebagai pelaku? Karena bisa dikaitkan bahwa dia itu menjadi seseorang ataupun yang menjadikan ketidakseriusan dalam menjalankan suatu usaha. Seperti halnya tadi, seharusnya kan rental itu harus senantiasa mengecek secara berkala kendaraannya, ataupun mengecek kondisi rental mobil dan sebagainya lah. Oke. Dari kasus pembunuhan keluarga Sahroni di Indramayu mengajarkan kita bahwa memahami korban adalah bagian penting dari upaya pencegahan kejahatan. Viktimologi mengajarkan kita untuk
tidak berhenti pada sensasi kasus, tetapi masuk pada refleksi sosial yang lebih dalam tentang konflik, relasi, dan perlindungan terhadap individu dalam masyarakat. Terima kasih kepada dua teman saya yang telah memberikan diskusi yang sangat bermakna, dan terima kasih juga kepada para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya.